Benda-benda yang ada di sekitar kita ketika dilepaskan, maka dia akan jatuh ke bawah. Begitu juga ketika diletakkan di bidang miring, maka dia akan menggelinding turun ke bawah. Tapi tidak dengan benda ini, karena ajaibnya seperti kita lihat di sini. Aku coba letakkan di sini, dia nggak jatuh, dan bahkan ketika aku letakkan di bagian bawah sini, dia justru bergerak naik ke atas. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk bereksperimen, mencoba beberapa alat yang bisa melawan gravitasi. Kita akan mencobanya dan membahas bagaimana itu bisa terjadi. Oke, kita akan mulai dari eksperimen yang pertama, yaitu alat ini. Pada alat ini tidak ada tipuan apapun, ini adalah lintasan yang memang miring. Bahkan ketika aku cek menggunakan water pass, di sini pun kelihatan dengan jelas bahwa memang lintasan ini adalah lintasan yang miring. Ketika aku mencoba untuk menggelindingkan benda biasa, dia akan menggelinding jatuh ke bawah. Tapi memang entah bagaimana ketika benda ini diletakkan, justru dia menggelinding naik ke atas. Diletakkan di atas pun dia nggak mau turun, dia tetap maunya naik ke atas terus. Ini entah bagaimana, padahal benda yang lain ini bergerak turun ke bawah. Why? Ini real loh teman-teman. Oh, kalah dia kalau ditumbukin gini. Cuman tetap dia akan naik ke atas. Nah, bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Nah, yang sebenarnya terjadi di sini adalah bahwa benda ini sebenarnya bergerak turun ke bawah. Walaupun secara kasat mata kita bisa melihatnya dengan jelas bahwa benda ini bergerak naik ke atas, tapi sebenarnya benda ini bergerak turun ke bawah. Gimana itu maksudnya? Nah, kita harus memperhatikan secara seksama titik pusat dari benda ini. Benda ini kita sebut sebagai double cone, yaitu dua kerucut yang disatukan, yang mana titik pusat masanya ini berada di titik tengahnya ini, teman-teman. Nah, sekarang aku akan mencoba untuk menggelindingkannya lagi, tapi sekarang perhatikan titik pusatnya ini. Aku akan juga bikin garis bantu di videonya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan dari gerakan naik ke atas ini, titik pusatnya ternyata tetap turun ke bawah. Yang artinya sebenarnya benda ini tetap jatuh. Tapi karena bentuk dan lintasannya yang seperti ini, maka untuk jatuh ke bawah dia harus menggelinding naik ke atas. Nah, untuk lebih jelasnya aku coba liatin dari atas ini. Nah, lintasannya sendiri dia berbentuk seperti ini. Jadi di bagian bawahnya dia mengerucut, sementara makin ke atas dia makin melebar. Yang kalau kita perhatikan ketika posisinya di sini, kita perhatikan titik kontaknya. Ketika masih di bawah, titik kontaknya antara double cone dan lintasan adalah di bagian sini. Kelihatan ya? Nah, tapi ketika ini mulai aku lepaskan, titik kontaknya ternyata semakin melebar, jadi di samping-samping, yang akibatnya sebenarnya bendanya ini turun. Nah, pelajaran moralnya dari sini teman-teman itu adalah bahwa apa yang kita lihat itu tidak selalu sesuai dengan kenyataannya. Mungkin secara kasat mata ini tadi terlihat dia naik ke atas, tapi justru dia bergerak ke bawah. Dan ini sama seperti hidup kita. Mungkin kadang kita merasa bahwa hidup kita sedang turun, sedang down, sedang buruk semuanya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah hidup kita sedang naik secara perlahan. Waduh. Oke. Selanjutnya kita masuk ke eksperimen yang kedua. Ini adalah sebuah alat yang sangat-sangat ajaib. Dan seperti bisa kita lihat di sini teman-teman, alat ini melayang dan tidak jatuh. Jadi sistem support yang ada di alat ini itu hanya berasal dari benang-benang ini, teman-teman. Ini hanya benang biasa, yang kecil, yang tipis, yang juga nggak kaku. Ini benang juga, di tengah pun ini juga ada benang juga.
Dan gabungan dari sistem ini ternyata bisa membuat alat ini melayang. Nah, alat seperti ini itu biasanya disebut dengan tensegrity. Mungkin kalian juga pernah melihat variasi lain dari alat ini. Biasanya aku juga udah pernah lihat beberapa kali di internet yang bentuknya meja atau berbagai bentuk lainnya. Nah, tensegrity sendiri adalah sebuah struktur di mana dia bisa kokoh dengan memanfaatkan tension atau tegangan. Nih, dalam hal ini adalah berasal dari tegangan dari tali-tali ini. Jadi tali-talinya disusun sedemikian rupa sehingga mereka saling mengunci dan saling menguatkan sehingga bagian yang atas ini tidak jatuh. Bahkan ketika ditambahin seperti ini pun tidak jatuh teman-teman. Walaupun agak miring dikit nggak masalah. Minus dikit nggak masalah. Tumpah lagi. Cuman kalau dikasih beban yang terlalu kuat ya tentu aja ini nggak kuat teman-teman. Nanti dia akan jatuh. Lebih lengkapnya penjelasannya adalah seperti ini. Untuk menyederhanakan kita bahas versi 2 dimensinya aja. Nah, di sini kita punya sebuah sistem seperti ini. Ini adalah batang satu dan ini adalah batang yang kedua yang di sini dihubungkan dengan sebuah tali yang ada di tengah. Nah, ketika sistem ini dilepaskan, maka apa sih yang akan terjadi? Tentu aja di sini benda yang ada di atas ini akan jatuh dan berhubung dia berat sebelah di sebelah kiri, maka dia posisi jatuhnya adalah seperti ini. Oke? Nah, kemudian gimana sih caranya biar benda yang atas ini tidak jatuh? Maka caranya sebenarnya sangatlah simpel, yaitu di bagian sini tinggal dikasih tali yang lainnya sehingga tali ini akan menahan gerakan struktur yang di atas ini yang tadinya mau jatuh kayak gini nggak bisa karena ketahan oleh tali yang belakang ini. Dan keberadaan dua sistem tali ini udah bisa membuat sistem ini menjadi seimbang, sesederhana ini. Di videoku yang lama sebenarnya aku juga udah pernah membahas dan mempraktekkan membuat tensegrity ini. Di sini aku membuat dengan struktur yang paling sederhana. Dan ini pun bisa work di mana bagian yang atas bisa melayang. Ini sangatlah simpel tapi sangat keren. Dan kalau menurut kalian ini keren, alat yang ketiga ini tidak kalah keren juga. Kemudian kita lanjut ke eksperimen yang ketiga. Nah, untuk eksperimen yang ketiga ini aku pertama lihat videonya di sosmed, di Instagram karena ada yang nge-tag aku ke videonya. Ini videonya. Ini adalah alat yang tidak bisa jatuh. Jadi dia bisa bergerak mengikuti alur dan tidak jatuh. Karena menarik, aku pun langsung mencoba mencari barangnya di marketplace dan ternyata ada teman-teman. Ini dia barangnya. Kalau mungkin kalian ada yang tertarik beli, silahkan cek aja di deskripsi. Aku taruh di deskripsi link pembeliannya karena ini pun memang adalah sebuah mainan media pembelajaran yang sangat menarik. Nah, namanya sendiri di sini adalah dia anti-gravity unicycle. Jadi memang ini dari namanya aja udah anti gravitasi yang mencoba untuk melawan gravitasi. Di dalam boxnya kita dapat mainannya itu sendiri. Kemudian di sini ada penyangganya biar gampang aja kalau ditaruh. Kemudian ada lintasannya juga. Dan kita uji coba dulu teman-teman. Kita coba kita taruh dulu gini aja. Kok jatuh? Kita coba yang di lintasannya. Ternyata jatuh juga teman-teman. Kenapa? Karena memang belum dikasih baterai. Enggak, aku kasih baterai dulu. Oke. Lalu aku nyalakan. Bagian hijau-hijau yang ada di tengah ini dia mulai berputar teman-teman. Kedengeran ya suaranya. Dan sekarang kalau alatnya ini aku letakkan di meja. Sekarang dia udah bisa seimbang dan sekarang dia bergerak melingkar sambil dia berdiri secara seimbang, dia bergerak melingkar teman-teman. Jangan jauh-jauh. Oke.
Kemudian kita coba dengan memberi lintasannya. Dan ternyata alat ini memang beneran bisa mengikuti pola lintasan yang ada ini, teman-teman. Oke, ini real. Bahkan kemudian ketika aku mencoba untuk mengangkat lintasannya, ini pun dia bisa seimbang dan berjalan sesuai dengan lintasan ini. Yo, dia pun bisa seimbang di lintasan yang seperti ini. Nah, dari sini pertanyaannya kemudian bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Nah, prinsip penting yang ada di alat ini bernama prinsip giroskop, yang intinya adalah bahwa benda yang berputar akan cenderung untuk seimbang. Hal ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti contohnya kita ambil contoh gangsing, yang mana kalau dia pas nggak berputar, dia akan langsung jatuh. Tapi ketika dia pas kondisi berputar, maka dia akan bisa seimbang. Begitu juga kalau kita ambil contoh lain seperti sepeda, ketika sepeda rodanya tidak sedang berputar, maka dia akan sangat mudah untuk roboh. Tapi ketika sepeda ini dikayuh dan rodanya kemudian mulai berputar, maka untuk menyeimbangkannya sekarang jadi lebih mudah. Dan berhubung di dalam alat ini juga ada bagian yang berputar, bagian hijau ini. Jadinya di sini pun dia akan bisa seimbang. Simpelnya seperti itu. Tapi kemudian kalau kita ingin bertanya lagi, kenapa sih kok benda yang berputar itu bisa seimbang? Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Kita anggaplah katakanlah di sini bendanya pas kondisi tidak berputar dia ingin jatuh ke arah sini. Nah, tapi kemudian berhubung di bagian dalamnya ini berputar, nah, bagian yang akan jatuh ke bawah ini tadi sudah berpindah ke sisi sebaliknya. Yang akibatnya hal ini akan menahan gerakan dari sisi ini yang tadinya dia mau bergerak ke arah atas. Tapi berhubung komponen yang akan bergerak ke bawah ini sudah pindah ke sini, jadinya ini saling menghilangkan dan kemudian alat ini bisa seimbang. Aku juga udah pernah bikin video pembahasan tentang giroskop secara lebih lengkap, nanti pun kalian bisa menontonnya di video itu, teman-teman. Dan itu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Gimana menurut kalian, manakah yang paling menarik? Silahkan komen dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.